Salam jumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara, selamat Natal. Kita bersama-sama akan belajar menjalani kehidupan dengan berperilaku seturut kehendak Tuhan. Apa yang menjadi jabatan kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan harus kita pertanggungjawabkan pada saatnya. Namun kita akan menjalaninya dengan penuh kuasa dan kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu biarlah kita menyiapkan firman Tuhan hari ini dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 14. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 14. Mari bersama-sama kita akan mengawali dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau mau dilahirkan sebagai Mesias kami, sebagai juru selamat kami. Engkau dilahirkan melalui manusia yang hina, tetapi kemuliaan-Mu tidak berkurang, kuasa-Mu tidak berkurang untuk menebus kami manusia yang hina ini. Kami bersyukur bahwa Engkau dilahirkan di tengah manusia supaya kami semua boleh yakin bahwa Allah tetap memenuhi janji mengutus seorang juru selamat. Oleh karena itu berfirmanlah ya Tuhan, supaya melalui firman Tuhan ini hidup kami hari ini dan hari esok senantiasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu tercurah. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lukas pasal 2. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau satu saat kita terpilih untuk menduduki satu jabatan, apakah itu di kantor, di tempat kita bekerja, atau di tengah masyarakat, atau bisa juga di tengah gereja, kita merasakan satu kebanggaan, boleh terpilih dari sekian banyak orang. Ya, apa yang kita rasakan itu memang wajar, tetapi apakah rasa kebanggaan terpilih itu bisa dipertanggungjawabkan dengan jabatan yang kita dapatkan, dengan pekerjaan yang harus kita lakukan melalui jabatan yang sudah kita terima. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana Yusuf dan Maria juga
melakukan tugasnya sebagai orang-orang terpilih dan mereka tetap menjalaninya dengan berperilaku sederhana di hadapan Tuhan, bahkan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita membaca firman Tuhan yang menyatakan pada waktu pemerintahan Kaisar Agustus diadakan pendaftaran pertama kali di daerah mereka, ya. Oleh karena itulah kemudian Yusuf dan Maria juga melakukan pendaftaran diri sebagai anggota masyarakat yang baik. Walaupun untuk bisa melakukan itu mereka harus melakukan perjalanan jauh, tetapi toh Yusuf dan Maria menjalaninya dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Bahkan ketika sampai di Bethlehem, di sana dikatakan tiba waktunya Maria untuk bersalin. Jadi bisa dibayangkan dalam perjalanan itu juga Maria mungkin menahan rasa letih, rasa lelah, rasa sakit, mules mau melahirkan dan sebagainya. Tapi toh dengan ketabahan dan kuasa Yesus yang ada dalam dirinya, Maria tetap menjalankan semua itu dengan baik. Lalu ketika upaya untuk mendapatkan tempat penginapan yang layak bagi seorang ibu untuk melahirkan anak pertamanya ternyata gagal, tidak didapatkan. Akhirnya mereka mendapatkan sebuah kamar penginapan di tempat yang sangat sederhana bersama dengan hewan-hewan yang ada di sana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari hal ini kita bisa belajar bagaimana sikap Yusuf dan Maria. Mereka berdua terpilih di antara sekian banyak manusia hidup di dunia, maka Yusuf dan Maria terpilih sebagai orang-orang pilihan yang tidak bisa diulangi kembali jabatan mereka sebagai orang tua Yesus. Nah, apakah jabatan ini kemudian membuat mereka sombong? Tidak. Karena dengan jabatan ini mereka banyak menghadapi problem, banyak menghadapi masalah. Maria sampai diungsikan ke tempat Elizabeth untuk menghindarkan dari amukan keluarga besar dan masyarakat. Yusuf yang berniat untuk menceraikan karena mungkin kecewa dan marah, akhirnya juga mendapatkan peringatan dari malaikat. Nah, jadi artinya jabatan ini penuh resiko. Resiko tinggi, bahkan mungkin taruhan nyawa. Tetapi toh Yusuf dan Maria menerima jabatan ini dengan sukacita. Karena tidak mungkin terulang lagi pada siapapun jabatan menjadi orang tua Yesus. Sebab Yesus hanya satu kali dilahirkan dan dia hidup untuk selamanya. Jadi kita tahu bahwa ketika terpilih mereka ya sukacita, tetapi mereka juga harus berani menanggung resiko untuk menerima jabatan tersebut. Yang kedua, kita bisa belajar ketika mereka terpilih sebagai ayah dan ibu dari bayi Yesus, maka mereka bertanggung jawab dengan jabatan itu. Dengan jabatan sebagai orang tua dari bayi Yesus. Ya, mereka betul-betul bertanggung jawab. Bagaimana Maria membesarkan kandungannya dan Yusuf menjaga. Tapi tanggung jawab ini bukan hanya kepada Allah, melainkan juga diwujudkan di tengah masyarakat. Ketika pemerintah menyatakan, harus ada pendaftaran ulang untuk semua anggota masyarakat, maka mereka bertanggung jawab. Walaupun kondisi mereka saat itu, kalau mau dibilang tidak memungkinkan, ya tidak memungkinkan. Karena mereka harus menempuh perjalanan jauh. Dan akhirnya dikatakan tiba saatnya untuk melahirkan. Jadi kalau dipikir-pikir sekarang sudah males lah. Ya. Namun karena mereka punya tanggung jawab yang besar kepada masyarakat, kepada negara. Mereka menjalankan tugas itu juga dengan baik. Dan risiko yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, adalah berani hidup dalam kesederhanaan. Bagaimana akhirnya Maria melahirkan di satu tempat yang sederhana. Tetapi kalau kita baca dari firman Tuhan, bintang ada di sana, malaikat turun di sana, kemudian sukacita juga ada di sana. Bahkan gembala-gembala yang datang disambut juga dengan keramahan. Walaupun Maria lebih banyak diam untuk merenung, tetapi toh tidak diusir para gembala itu. Melainkan diterima dengan sukacita. Di tengah kesederhanaan, lahirlah sukacita besar. Nah,
3 hal inilah yang akan kita pelajari menjadi kekuatan hidup di dalam kita menjalani peristiwa Natal sekaligus menyambut tahun yang baru. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jabatan sebagai anak-anak Tuhan sudah kita terima. Dan itu terjadi bukan karena kekayaan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena nama baik kita, tetapi justru karena anugerah Tuhan. Ada masih banyak orang yang sebetulnya kepingin, tetapi halangan-halangan yang menjadikan mereka belum bisa menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Nah, bersyukurlah bahwa Bapak Ibu sudah menjadi anak-anak pilihan yang berhak mendapatkan hak waris kerajaan surga. Satu anugerah yang besar. Jadi bukan karena kita, melainkan karena anugerah kita terpilih. Dan pilihan ini juga mengandung resiko. Sebagai orang Kristen, sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan ada resikonya. Yang pertama, resikonya berarti kita harus menjauhi dosa. Nah, ini harus dipegang teguh. Bahwa sebagai orang-orang pilihan Allah, maka saya harus menjauhi dosa. Sebab hidup saya sudah diperbaharui oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi kita harus ingat betul, kita harus menjauhi dosa. Ini resiko. Jangan kemudian tidak apa-apalah dosa kecil, dosa putih, itu tidak benar. Kita harus mengambil resikonya kalau kita sudah bisa menerima pilihan sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jabatan keterpilihan kita sebagai orang Kristen ini harus diwujudkan dalam tanggung jawab. Apapun jabatan saudara. Kalau saudara adalah seorang suami, bertanggung jawablah terhadap keluarga. Seperti Yusuf. Ya, walaupun Maria belum sah menjadi istrinya waktu itu, tapi Maria sudah hamil dan dia mendengar berita dari malaikat, maka Yusuf bertanggung jawab penuh. Tidak sedikit pun dia mundur. Walaupun risikonya besar. Ada banyak pergumulan, ada banyak kesusahan, tetapi toh dia bertanggung jawab. Dan pertanggungjawaban ini diwujudkan dengan mendampingi Maria dengan setia. Tapi juga diwujudkan sebagai anggota masyarakat yang baik. Dia seorang suami yang berperilaku di hadapan Tuhan baik dan benar. Demikian juga tentunya dengan Ibu Maria. Bagaimana Ibu Maria juga bertanggung jawab dengan jabatan yang sudah dia terima sebagai ibu Yesus. Sebagai seorang ibu, dia jaga kandungannya dengan sungguh-sungguh. Sampai tiba saatnya melahirkan, ketika dia mungkin kesakitan dalam perjalanan, dia tetap bertanggung jawab. Untuk tidak melahirkan di sembarang tempat. Dia bertahan sampai akhirnya dia mendapatkan walaupun sederhana, tetapi tempat yang dipandang baik untuk bisa melahirkan, bukan di tengah jalan. Bukan di padang gurun, tetapi di tempat yang ya walaupun sederhana tadi dikatakan, tetapi bisa melahirkan dengan baik, dan bayi Yesus dilahirkan dengan sehat dan juga dengan baik. Ibu Maria bertanggung jawab membesarkan Yesus. Bahkan Bapak Yusuf dan Ibu Maria ini betul-betul bertanggung jawab secara iman dan juga secara adat istiadat. Bagaimana umur 8 hari, kemudian umur 12 Tuhan Yesus dibawa ke bait Allah. Ini adalah pertanggungjawaban iman dan juga moral sekaligus bertanggung jawab di hadapan masyarakat. Ya, mereka berdua ingin menyatakan meskipun Ibu Maria mengandung dari Roh Kudus, tetapi tidak berarti mereka tidak menjaga anak ini dengan baik. Nah, bayi Yesus yang sudah lahir kemudian menjadi remaja tetap dibesarkan dengan penuh cinta kasih. Jadi seorang ibu yang bertanggung jawab. Nah, nanti kita bisa melihat peran Yesus sebagai anak. Yesus sebagai anak juga lahir dan kemudian dia bertanggung jawab dengan tugas panggilannya. Jadi baik sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, mari kita bertanggung jawab dengan tugas yang sudah Tuhan percayakan. Berperilaku benar di hadapan Tuhan dengan jabatan yang kita terima sebagai orang-orang Kristen. Apakah saudara seorang suami, seorang istri, seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, seorang menantu, seorang anggota masyarakat dengan pekerjaan-pekerjaan yang Anda lakukan sekarang, bertanggung jawablah secara iman, secara moral, dan juga terhadap gereja dan masyarakat.
Itu hal kedua yang bisa kita pelajari. Bersyukur kita terpilih sebagai anak-anak Tuhan, maka risikonya kita harus berani bertanggung jawab dengan jabatan yang kita terima. Dan hal yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita harus tetap bersuka cita. Walaupun hidup kita tetap dalam kesederhanaan. Ya, ada banyak orang yang mengatakan kalau ikut Yesus nanti jadi kaya raya. Nah, Ibu Maria dan Bapak Yusuf mau melahirkan Yesus saja cuma di sebuah kamar yang sederhana. Tapi mereka bersuka cita di tengah kesederhanaan. Mereka bisa berbagi sukacita bersama dengan para gembala. Bersama dengan orang-orang yang datang menilik bayi Yesus. Ada sukacita besar, bukan sukacita dunia. Tetapi sukacita dari surga yang bersama dengan mereka, yang beserta dengan Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Oleh karena itulah mereka menjalankan tugas dengan penuh sukacita. Akhirnya mereka juga dikatakan sebagai orang-orang yang benar di dalam sukacita. Nah, mari kita juga ikuti jejak sukacita mereka. Bukan sukacita itu sekedar kalau kita punya uang, punya rezeki, sehat, bisa beli barang mewah lalu sukacita. Tentu bukan. Itu juga mungkin membawa sukacita, tetapi itu sukacita duniawi yang sifatnya sementara. Nyatanya hari ini misalkan saya membeli barang mewah, saya bisa beli emas, perhiasan emas gitu ya. Tetapi besok ketika modelnya ganti, nggak puas saya. Kalau nggak ditukar ya saya harus beli lagi karena model ini sudah ketinggalan. Nah, itu sukacita duniawi yang umurnya sangat pendek. Berbeda dengan Ibu Maria dan Bapak Yusuf, sukacita sorgawi yang bersama dengan mereka. Dengan para gembala, mereka juga mendapatkan sukacita sorgawi yang mereka terima karena kelahiran bayi Yesus. Kalau kita baca di dalam ayat selanjutnya, maka para gembala itu pulang dengan sukacita untuk memberitakan kabar baik. Mereka tidak lagi merasa hidup mereka dikuasai oleh kegelapan, tetapi mereka diberkati dengan sukacita kelahiran bayi Yesus. Nah, 3 hal ini menjadi dasar kehidupan kita menyambut Natal sekaligus menyambut tahun yang baru. Jadi hentikanlah segala keluh kesah, ketakutan, kebencian, kemarahan, kejengkelan, iri hati, keserakahan dan sebagainya yang berbau duniawi yang umurnya pendek. Tetapi kenakanlah kuasa dan kasih sorgawi, sukacita sorgawi yang akan membuat kita menerima kehidupan itu dengan nikmat. Bagaimana kita bisa merasakan kekuatan kuasa Yesus yang membangkitkan semangat, memberikan kekuatan, memberikan ketabahan, memberikan hikmat, menuntun kita pada jalan-jalan yang harus kita tempuh, apakah itu penuh risiko dan kesederhanaan, tetapi tetap kita tempuh dengan kekuatan yang dari Tuhan. Melewati padang gurun itu merupakan hal besar, tetapi ketika Yesus ada, maka hal itu bisa dilewati dengan baik. Panas terik, debu dan sebagainya itu masalah kecil yang harus dihadapi sebagai risiko. Tapi toh bersama dengan Yesus itu semua teratasi. Ibu Maria, Bapak Yusuf berhasil. Tentu ketika kita juga merasakan kuasa kehadiran Yesus yang sudah menang atas maut, maka kita juga bisa merasakan apa yang dirasakan Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Kekuatan, sukacita, damai sejahtera, semangat yang tinggi, hikmat dari surga yang akan bersama dengan kita melanjutkan kehidupan hari ini dan hari yang akan datang. Jadi berperilakulah seturut dengan kehendak Tuhan, jabatan saudara, jabatan terpilih sebagai anak Tuhan. Oleh karena itu sekalipun penuh risiko, jangan takut. Sebab risiko besar, Tuhan yang meringankannya. Tidak ada sukacita, Tuhan bangkitkan sukacita. Tidak ada semangat, Tuhan berikan semangat. Tidak ada jalan, Tuhan berikan jalan. Tidak ada tempat, Tuhan berikan tempat. Selamat Natal dan selamat memasuki tahun yang baru. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur. Kami boleh dipilih sebagai anak-anak kerajaan sorgawi melalui penebusan-Mu yang diawali dengan kelahiran-Mu yang kami rayakan saat ini. Terima kasih kami boleh mendapat jabatan sebagai anak kerajaan Tuhan. Biarlah kami hidup seturut dengan jabatan kami,
berperilaku seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu orang-orang yang diperbaharui oleh kelahiran dan karya keselamatan Kristus. Dan dengan demikian, ketika kami melanjutkan kehidupan hari ini dan hari esok, tidak ada lagi kemuraman, tidak ada lagi ketakutan, melainkan kami boleh hidup dalam cahaya kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Bersinarlah, bercahayalah, kami menikmati sukacita dari surga. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.